sayang. Dan kita sekalian pertama-tama kami menyampaikan salam sejahtera melalui semua, dan terlebih khusus bahwa ketika kami mengunjungi keluarga, maka kami sekaligus ibadah perkunjungan. Sebenarnya kalau dulu KWP ya, dalam situasi begini, maka beginilah yang dapat kami lakukan sepanjang bisa melakukan pelayanan, dengan harapan bahwa di tiap keluarga yang kami kunjungi tetap kita dalam satu doa semua berada dalam perlindungan Tuhan, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Maka sekalipun di tengah situasi pandemi ini, pelayanan juga tetap berjalan, dan terutama perkunjungan ke keluarga. Jadi ibadah tidak seperti biasanya, tapi sedapat yang kami dapat mengunjungi, maka kami melakukan kunjungan ibadah perkunjungan. Karena itu terima kasih kepada keluarga, walaupun memang kami harus memberitahukan lewat WA, tetapi lebih daripada itu adalah kesukacitaan bahwa Tuhan Yesus yang selalu melindungi keluarga bersama ibu bapak, anak-anak, dan cucu terkasih yang udah makin gede, makin cakep. Tentu dengan segala pengharapan ya bagi cucu terkasih. Baik, kita selalu mendasari setiap pertemuan ataupun perkunjungan dalam hidup beriman bahwa selalu dinaikkan pujian kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan dan yang memungkinkan kita dapat berjumpa saat ini, terlebih khusus di tengah keluarga Towolius sayang. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada bersama dengan keluarga Towolius sayang saat ini, maupun ibu bapak, saudara-saudara yang bersama-sama bersekutu bersama jemaat Gereja Zaitun saat ini. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita akan beribadah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati pikiran kita bersama keluarga Towolius sayang. Kita memuliakan Tuhan dalam ibadah perkunjungan KWP. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan karena kasih setia-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Nomor 5, kasih Tuhanku lembut kita
memuji Tuhan. Pengakuan dosa, kasihankanlah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah segala pelanggaran kami menurut rahmat-Mu. Bersihkanlah kami dari segala kesalahan. Tahirkanlah kami dari segala dosa. Engkau tidak berkenan akan korban sembelihan. Korban kepada Allah yang hati yang hancur dan remuk. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Setinggi langit itu dari atas bumi, sejauh timur dari barat, sedemikian jauhnya dibuang Allah akan segala dosa kita. Mari kita berdoa. Kebaikan Tuhan selalu berjejak dalam hidup kami. Karena itu kami selalu mengucap syukur kepadamu, karena sungguh besar kebaikan-Mu dalam hidup ini. Sekalipun anak-anak-Mu masih berada di tengah pandemi COVID-19, kami tetap melihat kebaikan Tuhan tetap ada bagi kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami bersama-sama dengan keluarga Towoliu sayang, bersama dengan seluruh keluarga yang ada dalam Jemaat Gemis Zaitun dan simpatisan, kami datang sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang masih memberikan kami hidup menikmati kebaikan Tuhan dan melihat kebaikan-Mu dalam hidup ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersama keluarga Towoliu sayang, di tengah keluarga
keluarga saat ini. Kami percaya Engkau tetap memberkati kami dan memberkati persekutuan ini Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami hidup seturut dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami dalam berjalan mengisi kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarnya. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan keterbatasan ini Tuhan, pakailah untuk menguraikan akan maksud Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa di sorga, karena firman-Mu adalah kudus, dan kuduskan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 3. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 3 ini memiliki latar belakang tentang ketika situasi Daud berada dalam situasi yang mencekam, mencemaskan. Dan situasi ini bukan berbicara situasi yang mencemaskan, mencekam cuma 1-2 hari. Kalau 1-2 hari atau 1 bulan mungkin orang masih bisa mengatasinya dan seterusnya. Tetapi apa yang dialami oleh Daud dalam situasi ini bukanlah situasi yang cuma 1-2 hari ataupun mungkin sebulan. Sebab situasi yang mencekam yang dialami oleh Daud itu dimulai tak kalah anaknya Absalom ingin merebut kepemerintahan yang dilakukan oleh Daud sebagai raja. Dia ingin menjadi raja. Oleh karena itu situasi yang mencekam bagi Daud yang dialami sungguh amat dekat dengan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bukan saja Absalom, tetapi ada banyak dikatakan di sini, dia juga berhadapan dengan banyak musuh.
Musuh yang dimaksud tentu adalah orang-orang yang tidak mengingini dia sebagai raja. Musuh yang dimaksud juga adalah orang-orang yang pernah dikalahkan oleh Daud, seperti orang Filistin dan orang-orang lainnya. Daud berada dalam situasi ini, situasi yang mencekam ini. Dan oleh karena itu, di dalam situasi yang mencekam ini tetap dia melihat bagaimana dia tetap ada dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, dalam pribadi Daud untuk melihat dalam situasi yang mencekam ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan oleh karena itu, maka bagi Daud, apapun situasi itu yang mencekam dia, bahkan bukan hanya sehari, 2 hari, atau sebulan, dia tetap melihat bahwa dia harus bertahan dalam hidup itu. Dia harus tetap melakukan apa yang terbaik dalam hidup. Maka baginya adalah Tuhan menjadi perisai. Tuhan menjadi pelindung baginya di situasi yang mencemaskan dan mencekam. Engkaulah perisaiku. Ini mazmur yang banyak digunakan kalau biasanya mau dekat hari Natal, lagu penebus dosa ya. Lagu penebus dosa ini. Spokennya. Iya, spokennya. Ini di situasi ini sebenarnya terlahir mazmur yang sering kita ucapkan ketika menyanyikan lagu penebus dosa. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Di tengah situasi yang mencekam dan usaha untuk menjatuhkan Daud tetap bertahan karena dia melihat Tuhan sebagai perisai yang melindunginya. Salah satu alat yang digunakan oleh orang berperang zaman dulu ya Pak ya, perisai buat ditutup di depan, jadi kalau mau ditombak nggak kena. Jadi betapa kuatnya Tuhan mempertahankan, melindungi kehidupan Raja Daud dari situasi yang mencekam itu. Itu sebabnya dia memiliki, ya, dia bertahan, karena dia tahu Tuhan perisainya. Tuhan melindungi dia sekalipun situasi yang mencekam, mencemaskan. Karena dia tahu bahwa siapa dia, karena Tuhan yang mengangkat dia. Sebab itu Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya yang mengangkat dia menjadi raja, yang membuat dia menjadi terkenal. Daud bertahan. Kalau orang berpikir, wah, kalau dalam situasi yang mencekam, apalagi dari banyak dikelilingi oleh musuh dan oleh Absalom anaknya sendiri, ini sepertinya kalau sebagai orang tua bisa patah semangat. Tetapi Daud bertahan karena dia melihat bukan Absalomnya, bukan situasinya, tetapi Tuhan yang adalah perisai. Itu yang dia lihat. Tuhan yang adalah kemuliaannya, dan Tuhan yang mengangkat, yang dikatakan mengangkat kepalanya, yang mengangkat dia menjadi raja. Itu sebabnya di tengah situasi yang sulit dia dapat bertahan. Ada spirit yang hidup, yaitu Tuhan sebagai perisainya. Sebab itu dia berseru dengan nyaring kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Yang kedua, dari mazmur ini, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang kedua yaitu kata bangkit.
kemampuan untuk bertahan, ya, dengar juga Dede, Dede Allah, ya. Kemampuan untuk bertahan, karena Tuhan adalah perisai, dan kemampuan untuk bangkit karena Tuhan yang membangkitkan. Saya ingat ada satu kalimat yang mengatakan begini, kesuksesanmu bukan karena seberapa lama engkau bertahan, tapi seberapa cepat engkau kemudian bangkit. Ya, jadi memang kita perlu untuk bertahan karena Tuhan, tapi Tuhan juga mengajarkan sebagaimana Dia bangkit berkarya menyelamatkan. Tuhan mengajarkan adalah kita juga harus bangkit, ya, bertahan lalu kemudian bangkit berkarya. Nah, dua hal ini sangat penting bagi kita sekalian. Itu sebabnya juga ada dikatakan bahwa sebagai raja, dia mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Di tengah situasi yang mencemaskan dan mencekam itu, Tuhan merupakan perisainya, dan Tuhan yang kemudian berkarya lalu menghadirkan kekuatan bagi Daud untuk melanjutkan karyanya. Di tengah situasi itu, Daud dapat tidur dengan tenang, ya. Gitu. Saudara, apa yang kita belajar dari sini? Pertama, kita masih ada dalam situasi pandemi ini. Apalagi selalu dibilang Jakarta mengkhawatirkan, Jakarta mengkhawatirkan. Begitu dibilang Jakarta mengkhawatirkan, datang telepon dari saudara-saudara, bagaimana mulai di Jakarta? Berdoa Jo, tetap jaga kesehatan, orang baik-baik saja. Begitu dibilang, begitu Jakarta mengkhawatirkan, mulai banyak telepon. Ini karena apa? Kita hanya melihat sebagai manusia, tetapi lebih daripada itu Tuhan yang merupakan perisai melindungi kita dengan kuasanya. Tentu kita juga harus dengan hikmatnya, seperti yang dilakukan, cuci tangan, pakai masker, sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di situasi yang mencekam, mencemaskan ini, tentunya yang ingin dikatakan adalah bahwa kita sebagai orang percaya hendak melihat tentang Kristus yang melindungi kita, yang sudah berkarya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belum dapat ya. Dari catatan ini, apa yang harus kita belajar? Pertama, bahwa kita harus memiliki semangat untuk terus bertahan. Karena ada beberapa saudara-saudara yang sudah mulai hilang kesabaran. Sudah mulai di TV, dia mulai hilang kesabaran. Lalu dia tidak mengikuti protokol kesehatan. Aduh sahabat-sahabat, sampai kapan ya? Itu. Tetap bertahan. Namun, yang kedua adalah kita tetap juga bangkit, menyadari bahwa karya itu harus dilanjutkan dalam hidup ini. Jangan karena situasi yang mencekam kita tidak berkarya. Walaupun kita di rumah, kita berkarya, kan? Kita melakukan hal-hal yang membuat keluarga kita tetap ada dalam berkat Tuhan. Itu. Yang ketiga adalah di tengah situasi yang mencekam, ada banyak sekarang orang tidak bisa tidur, ya, tidak bisa tidur, banyak kasus. Dan orang mengatakan bahwa alasannya tidak mengerti ya, padahal tidak ada yang dipikirkan. Tapi di banyak kasus justru ada yang dipikirkan dari awal yang kemudian terpendam. Yesus pada waktu badai tertidur. Setelah dia melanjutkan melayani lalu menyeberang dengan para murid, dia tertidur.
Apa yang Yesus juga hendak mau simbolkan di situ adalah walaupun badai, walaupun situasi mencekam, kita tetap juga harus menjaga ritme di mana Tuhan memelihara kita secara kita tidak ketahui. Ya. Mungkin kita makan, oh iya Tuhan memelihara kita karena ada makan, tapi ketika kita tidur kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan memperbaiki sel-sel dengan memperbaiki misalnya sel-sel darah merah ketika kita tidur. Cara Tuhan memulihkan kita. Jadi artinya apapun situasi itu jangan membuat kita tidak memiliki waktu juga, ya, waktu juga untuk menikmati bagaimana Tuhan memelihara kita dalam kondisi kita tidak tahu. Ya. Kalau kita makan kan kita tahu Tuhan memelihara kita karena ada makan. Tapi apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita tidur, kita tidak tahu, tapi itulah Tuhan. Nah ini yang harus diingatkan. Kebanyakan, apalagi di situasi kota kita, kota Jakarta ini, sudah banyak kasus-kasus yang terjadi. Ternyata dia depresi, ya, tanpa dia sadari dia depresi. Situasi ini ada banyak orang yang sekarang justru ada di rumah tapi kurang tidur, ya, kurang tidur. Kalau orang kurang tidur itu alamiah, yang alamiah itu sudah tua, kurang tidur. Yang alamiah ibu yang baru melahirkan, yang alamiah kita menjaga anak. Yang tidak alamiah adalah sudah sewaktunya kita tidur, tidak ada yang harus menghambat kita tidur, kita nggak bisa tidur. Ya itu yang Yesus maksudkan. Itu sehingga kita jadi tidak mengalami bagaimana pemeliharaan Allah yang utuh dalam hidup. Karena apa? Situasi yang mencekam itu sudah menguasai kita. Bukan Tuhan yang menguasai hidup kita, tetapi situasi yang mencekam, situasi yang mencemaskan itu sudah menguasai kita tanpa kita sadari. Ya. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari Daud. Bagaimana dia bertahan dalam situasi yang mencekam dan mencemaskan, lalu bagaimana dia bangkit. Ya. Dia bangkit menyaksikan Tuhan yang bangkit menolong dia. Dia bangkit dan berkarya dalam hidupnya. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita maknai, kita terus berada dalam satu iman, meyakini bahwa situasi yang mencemaskan atau mencekam, yang terpenting ada Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, yang penting Tuhan ada bersama dengan kita. Apapun tugas kerja, apapun beban, apapun yang sudah dihadapi dengan kehidupan kita, Tuhan ada bersama dengan kita, melindungi kita. Tuhan ada menolong kita, Tuhan membangkitkan kita. Itu alasan kita bertahan dan itu alasan kita bangkit. Tuhan tidak mau kita terus dalam keadaan dalam situasi, tapi Tuhan mau kita bangkit. Nah, bangkit dengan cara yang baru tentunya. Ya, dengan cara yang baru. Karena kita akan melewati ini. Inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena itu tetap dalam kekuatan, sukacita, hubungan dengan Tuhan. Sebagai sesama orang percaya dalam Tuhan, keluarga lepas keluarga, kita juga tetap saling mendoakan. Di jadwal ada dalam seminggu kita mendoakan keluarga siapa-siapa itu kita laksanakan. Entah ibu bapak, tiap keluarga kita akan mendoakan tiap hari Selasa untuk keluarga ini yang ada di warta jemaat. Sebagai bagian bahwa kita mau kita semua sebagai satu persekutuan bangkit di tengah situasi begini, saling menguatkan dan saling mendoakan serta menopang. Karena Tuhan menopang melalui ibu bapak, saudara-saudara kepada keluarga-keluarga lainnya dan kepada tiap pribadi, karena Allah mengasihi kita. Itu alasan kita tetap ada. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa di sorga, kasih-Mu yang besar memelihara kami, dan karena Engkau adalah perisai bagi kami di tengah situasi ini, Engkau tetap menjaga melindungi kami dan mengangkat serta menolong kami. Kami percaya, kami kuat karena Tuhan ada, kami kuat karena Tuhan, dan kami bergantung padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, ingatkan kami untuk selalu berada dan meyakini dalam kehidupan ini bahwa Tuhan tetap melindungi kami dan menjadi penolong yang menopang kami. Bapa di sorga, mampukan kami, berikan kami hikmat untuk bangkit dan terus berkarya yang terbaik dari hari ke hari. Kami mengucap syukur bersama dengan keluarga. Kami berdoa bagi kedua orang tua, ibu dan bapak, keluarga Wahyu sayang. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau tetap memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dalam berkarya, dalam pelayanan, baik dalam rumah tangga maupun di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian bagi anak kekasih Valdi sebagai pelayan juga Tuhan berkati, di masa mudanya Tuhan menolong dia dalam pekerjaannya. Berdoa kami juga bagi Sheila, Tuhan Engkau juga memberkati dia, menolong, memberikan kekuatan, berpegang kepada Tuhan yang adalah perisai yang melindungi dia dan yang mengangkat dia untuk berkarya yang terbaik bagi kehidupannya, bagi kehidupan keluarga ini. Kami berdoa bagi anak kekasih Tuhan, cucu kekasih Aaron Manuel. Kami berdoa Tuhan, Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesanggupan, pertumbuhan, kesehatan bagi anak kekasih. Sehingga kami percaya ia tetap terpelihara di dalam Tuhan, ia tetap ada di hadapan-Mu, ia menjadi anak yang kelak membanggakan Tuhan dalam hidupnya, dan dia menjadi kebanggaan Tuhan. Maka Tuhan berkat-Mu menyertai akan anak kekasih kami ini, cucu kekasih dari keluarga ini. Karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan dia. Engkau materaikan kasih sayang-Mu yang besar dalam hidupnya, dan Engkau menjaga keluar masuknya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati akan keluarga ini dalam usaha, pekerjaan, langkah juang yang mereka lakukan, dalam terus bangkit dalam hidup ini untuk melihat karya Tuhan yang besar yang selalu hadir, memberikan kemampuan, kekuatan untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga. Engkau tetap ada bagi mereka, dan kami percaya Tuhan kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih makin diteguhkan di dalam Engkau. Saat ini kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bergumul dengan saudara-saudara kami dalam pergumulan tentang kesehatan mereka. Khususnya kami bergumul bersama dengan rekan sepelayanan kami, Bapak Diaken Boy Patiasina Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon tangan-Mu terulur baginya, memberikan dan mengalirkan kuasa pemulihan, penyembuhan baginya. Bagian tubuh yang sakit kami bawa ya Tuhan dalam jamahan tangan kasih-Mu. Engkau menjamah dia, menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakitnya. Memberkati segala minuman, makanan, obat-obatan yang ia terima menjadi saluran berkat Tuhan untuk memulihkan kesehatannya Tuhan. Kami bawa dia ke dalam tangan-Mu. Kami bawa istri dalam pelayanan bagi suami dan anak-anak. Berkati ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam dekat kasih sayang-Mu yang besar, kami juga membawa akan kehidupan penatua Ibu Isabella Tumodok sayang dalam proses pemulihan. Juga bagi Ibu Iin dan Bapak Rilo Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah terus berkarya bagi kekasih-kekasih kami, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dalam tangan Yesus Kristus. Tangan yang berlubang paku,
Oleh bilur-bilurmu engkau menyembuhkan banyak orang. Dan oleh bilur-bilurmu engkau menyembuhkan saudara-saudara kami. Juga bagi Bapak Justin Gegana, dalam proses pemulihan kami mau bawa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan yang sudah menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan kekasih-kekasih kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Bapa bagi tiap-tiap keluarga dalam jemaat Gemisah itu. Tuhan, Engkau mengenal tiap keluarga dalam pergumulan mereka pribadi, keluarga, dalam pekerjaan ataupun aktivitas mereka, baik di rumah ataupun di luar rumah. Kami mohon Tuhan Engkau melindungi jemaat-Mu Tuhan. Engkau menjaga dari yang tertua sampai yang termuda. Sehingga dalam perlindungan Tuhan, anak-anak-Mu terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan di tengah panggilan yang sudah Engkau percayakan. Selaku orang tua, selaku anak, selaku karyawan, karyawati, kami percaya Tuhan Engkau menolong kami ataupun kami selaku ibu rumah tangga dalam pekerjaan kami di tengah-tengah hidup berumah tangga. Tuhan Engkau menolong kami. Kekasih-kekasih kami, jemaat-Mu yang terpisah daripada keluarga karena tugas tanggung jawab mereka, terpisah darat laut, tidak terpisah dari pemeliharaan Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, berkati mereka Tuhan. Waktu Tuhan jua untuk mempertemukan dengan anggota keluarga dan jemaat-Mu, sehingga pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian saudara-saudara kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami mau bawa seluruh kehidupan kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam panggilan selaku persekutuan Gereja Masa Injilisanya kalau khususnya Jemaat Gemisah itu, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, dan juga sebagai pengurus PLK, sebagai pengurus KWP, pengurus komisi-komisi, kami bawa semua ke dalam tangan. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian untuk kemudian kami tetap menjadi saluran berkat Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami boleh berkumpul 1-2 orang di mana kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagaimana iman kami dan firman-Mu, di situ Engkau berada, maka saat ini Engkau pun berada bersama dan terus ada bersama keluarga Tewolius sayang dan bersama tiap-tiap keluarga jemaat-Mu. Dalam ibadah bersama saat ini, Engkau menjamah hidup mereka, Engkau menopang hidup mereka, Engkau menata dan memimpin hidup di tengah situasi-situasi yang dihadapi saat ini. Terima kasih ya Allah, hanya kepadamu kami berseru dan berserah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang tidak terbatas dan kami yang terbatas ini. Kepadamu kami bergantung akan seluruh hidup dan kehidupan kami. Banyak hal hendak kami sampaikan, namun sungguh kami terbatas. Maka kepadamu yang tidak terbatas oleh apapun, yang mengetahui dan maha mengetahui siapa kami dan apa langkah hidup kami ke depan, kepadamu kami mempercayakan diri hidup kami, jemaat-Mu dari yang tertua sampai yang termuda. Terima kasih Bapa atas semua pinta harap kami, mohon ampun atas segala dosa dan ketidaksempurnaan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang telah nyata di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilakukan kehendak-Mu di Mari kita berdiri. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Ada satu solo.
hadirkan bagi setiap orang yang percaya bahwa dialah tempat perlindungan yang sejati dan sejatinya perlindungan kita. Sebab itu terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dari Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai keluarga Tolius sayang, menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dari keluarga Tolius sayang. Shalom, selamat siang. Siang. Ibu Pendeta yang kami kasihi, rekan-rekan majelis, Pak Munaf dan adik kekasih, kita bersyukur pada Tuhan hari ini atas kunjungan yang boleh terjadi di tempat kami keluarga. Sungguh sukacita yang besar yang boleh terjadi, bahkan dalam persekutuan yang kecil kita juga boleh sama-sama memuji Tuhan. Dan untuk itu atas nama keluarga kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kunjungan dan ibadah yang boleh terjadi ini. Tuhan kiranya terus menuntun program pelayanan dari Jemaat Muslimun dan kepada pendeta senantiasa juga diberkati dalam tugas dan pelayanan dalam kehidupan keluarga, juga dari rekan-rekan majelis terus juga mendapat kasih karunia Tuhan untuk terus ada dalam tugas pelayanan dan persekutuan bersama. Dan siang hari ini dalam sukacita kami akan menyampaikan pujian satu lagu dari kami. Itu. Terima kasih. Si Aaron juga mau